Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tematik. Silahkan buka buku kalian halaman 43. Buku tema 5 halaman 43. Hari ini kita belajar tentang daur hidup hewan. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan tidak langsung menjadi dewasa, namun hewan tersebut tumbuh dan berkembang melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut membentuk suatu daur hidup. Nah, hewan mengalami perubahan. Perubahan bentuk yang dialami hewan pada setiap tahap perkembangannya disebut metamorfosis. Nah, jadi perubahan bentuk yang dialami hewan pada setiap tahap perkembangannya disebut metamorfosis. Metamorfosis itu terbagi dua. Ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Nah, ini dimaksud metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapnya. Nah, jadi kalau yang sempurna sangat berbeda, kalau tidak sempurna tidak terlalu berbeda. Contoh metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Lama-kelamaan menjadi larva. Kalau sudah menjadi larva, menjadi pupa. Kalau sudah menjadi pupa, jadi imago. Ini imago kayak gini. Ini telur. Ini larva. Ini pupa atau kepompong. Nah, ini perkembangan daur hidup kupu-kupu adalah metamorfosis. Contoh metamorfosis sempurna, berasal dari telur, baru menjadi larva, lalu menjadi pupa, lalu menjadi imago. Selanjutnya contoh metamorfosis sempurna yaitu katak. Nah, metamorfosis katak. Katak juga mengalami metamorfosis sempurna karena berasal dari telur. Asalnya dari telur berubah menjadi kecebong tanpa kaki atau disebut berudu atau cebong. Nah, sini tanpa kaki. Kalau sekarang ini sudah ada kakinya. Tambah besar ada kakinya, lalu menjadi katak muda. Nah, waktu katak muda itu masih punya ekor. Selanjutnya jadi katak dewasa. Kalau katak dewasa sudah tidak ada ekor. Nah, ini contoh metamorfosis sempurna yaitu pada katak. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna yaitu contohnya seperti kecoa. Nah, berasal dari telur, baru nimpa 1 itu masih kecil, baru nimpa 2, ini lumayan besar. Setelah itu menjadi kecoa dewasa, menjadi kecoa dewasa lagi, lebih besar. Nah, ini contoh metamorfosis tidak sempurna karena perubahannya tidak terlalu berbeda dari nimpa sampai ke dewasa, tidak terlalu berbeda. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna yaitu terjadi pada capung. Nah, capung. Lihat sini pada capung. Ini asalnya dari telur, jadi nimpa. Nah, waktu jadi nimpa itu capungnya belum punya sayap. Sampai besar, tambah besar nimpanya sampai menjadi capung. Kalau sudah jadi capung ini sudah punya sayap dan bisa terbang. Nah, ini contoh metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada capung. Selain itu ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Berarti tidak mengalami perubahan. Yaitu contoh hewan yang tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami metamorfosis pada bentuk ikan. Nah, dari ikan itu kan bertelur. Ikan bertelur dari ikan kecil, larva sampai ikan besar ini tidak mengalami metamorfosis. Kenapa? Karena tidak mengalami perubahan bentuk. Asalnya dari larva masih sudah mirip dengan ikan, dari ikan jadi ikan besar. Cuma mengalami perkembangan atau besar dari kecil ke besar. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk.
Contoh hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk lagi yaitu kadal. Nah, asalnya dari telur menetas langsung jadi kadal kecil sampai kadal besar. Jadi hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak mengalami metamorfosis itu contoh seperti ikan dan kadal. Mereka hanya mengalami perkembangan dari kecil ke besar, tidak mengalami perubahan bentuk karena bentuknya dari kecil sampai besar itu sama. Contoh lagi hewannya ayam. Ayam juga tidak mengalami metamorfosis, asalnya dari telur menetas ayam kecil sampai ayam besar. Bentuknya masih sama, ayam kecil sama besar sama, cuma mengalami perkembangan atau tumbuh besar. Contoh lagi kucing. Nah, kucing juga tidak mengalami metamorfosis karena kucing kecil dengan kucing besar itu bentuknya sama, cuma ukurannya berbeda. Jadi hewan tersebut hanya mengalami perkembangan, bukan mengalami perkembangan bentuk atau mengalami metamorfosis. Nah, itu beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, selanjutnya penyebab perubahan ekosistem. Penyebab perubahan ekosistem itu adanya faktor alam, ada juga faktor dari manusia. Contoh penyebab dari faktor alam ini adalah penyebab kerusakan ekosistem yang terjadi secara alami. Contoh gempa bumi, kebakaran hutan, karena cuaca panas, banjir, longsor, dan tsunami. Nah, itu beberapa contoh faktor yang merusak ekosistem secara alami. Selanjutnya, contoh faktor yang merusak ekosistem atau perubahan ekosistem oleh manusia. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Nah, ini merubah ekosistem karena manusia menebang hutan dan membakar hutan. Selanjutnya, perburuan hewan yang tidak terkendali. Nah, kalau hewan yang diburu itu musnah atau punah, maka akan terjadi perubahan pada ekosistem. Makanya perburuan ini adalah faktor yang mempengaruhi perubahan ekosistem. Selanjutnya, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan. Nah, ini juga kadang merusak ekosistem karena merubah unsur dari tanah tersebut. Jadi berubah ekosistemnya. Selanjutnya yang merubah ekosistem adalah kegiatan pembuangan sampah dan limbah. Nah, membuang sampah dan limbah juga bisa merubah ekosistem, bahkan bisa merusak. Makanya hati-hati. Selanjutnya faktor kegiatan mencemari lingkungan. Nah, ini juga kalau lingkungan tercemar, maka akan terjadi perubahan pada ekosistem, bahkan bisa merusak ekosistem tersebut. Kalau ekosistem merusak, maka bencana alam akan terjadi. Makanya kita harus menjaga ekosistem agar tetap bergulir seperti alami dan normal. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.